Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Gimana anak-anak Ustaz, sehat semua? Ya, pada pagi hari ini kita memulai pelajaran yaitu pelajaran matematika. Silakan anak-anak Ustaz buka bukunya halaman 3. Jika sudah, lihat judul paling atas itu kita akan masuk kepada bilangan bulat ya. Masuk kepada materi bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat, saya yakin anak-anak Ustaz semua sudah tahu seluk-beluk dari bilangan bulat ini. Tapi di sini Ustaz bahas sedikit saja, sekilas, karena sebagian besar anak-anak Ustaz juga sudah tahu. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Sebenarnya kalau antum lihat di buku, pengertian bilangan bulat adalah terdiri dari atas bilangan asli, 0 dan lawannya itu sebenarnya sama saja. Nanti Ustaz jelaskan sedikit ya. Nah, terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif ini simpelnya. Kenapa? Karena bilangan cacah itu mulainya dari 0. Ingat, kalau ada garis bilangan cacah itu mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3 berarti kalau misalnya Ustaz kasih contoh sejuta, itu adalah merupakan bagian dari bilangan cacah. Ya, Ustaz kasih panah. Berarti ini bilangan cacah. Nah, dan bilangan negatif. Bilangan negatif itu mulainya itu dari negatif 1. Negatif 1 itu kalau dari garis bilangan itu sebelah kiri 0. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berarti ini adalah bilangan negatif. Makanya bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Gabungan dari bilangan cacah dan bilangan negatif merupakan bilangan bulat. Nah, kalau yang di buku, apa maksudnya bilangan asli? Bilangan asli itu mulainya dari 1. Nah, mulainya dari 1 ini bilangan asli. Beda dengan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu mulai dari 0. Tapi kalau bilangan asli itu mulainya dari 1. Ya, makanya di buku dibuatnya bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya, 0. Nah, 0 ini adalah bilangan tersendiri, dan lawannya itu adalah bilangan negatif. Ya, sampai sini insya Allah paham ya. Selanjutnya, kita masuk ke penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau penggunaan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sebenarnya. Hutang itu bisa kita buat contoh menjadi bilangan negatif ya. Suhu, kedalaman laut, nah itu bisa kita buat menjadi bilangan negatif. Contoh bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bilangan negatif. Ingat ya, kalau bilangan negatif itu ciri khususnya adalah ada tanda minus, tanda negatif pada samping angkanya atau bilangannya ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang ada di buku. Itu ada bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0. Nah, di sini ada kata-kata di bawah. Sedangkan kalau yang kita tahu garis bilangan itu melintang, ya. Kalau saya buat di sini 0, berarti dia melintang ke kiri atau ke kanan. Cuma dua pilihan, ke kiri atau ke kanan, bukan ke bawah atau ke atas. Nah, makanya di sini Ustaz andaikan kalau ada kata-kata ke bawah itu sama dengan ke kiri pada garis bilangannya ya. Berarti kalau ada kata-kata ke atas berarti itu sama dengan ke kanan garis bilangan. Nah, makanya kalau yang ada di buku ini contohnya suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat di bawah 0 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita buat garis bilangan.
0 derajat. Nah, di bawah 0 derajat. Berarti kalau di bawah itu sama dengan ke kiri, ya. Sama dengan ke kiri. Berarti ke kiri 0 derajat. Ada 5 katanya, 5 derajat. Nah, kalau sebelah kiri angka 0, berarti dia adalah negatif. Makanya bisa kita buat contoh ini menjadi suhu udara di puncak pegunungan tersebut dapat ditulis menjadi negatif 5 derajat Celcius. Ya, negatif 5 derajat Celcius. Nah, contoh kedua, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, kita asumsikan ada laut. Ini permukaan laut ya. Ini laut. Ini permukaannya, ini ada burung misalnya. Ada ikan paus. Gimana ikan paus? Kayak inilah ya. Nah, nyemburkan air. Nah, ada ikan paus. Nah, berarti kalau permukaan lautnya, ini garis bilangannya merupakan titik 0. Ya, yang permukaan laut itu adalah merupakan titik 0. Berarti kalau ke atasnya positif, kalau ke bawahnya adalah negatif. Karena kita asumsikan tadi kalau ke bawah berarti ke kiri. Kita tahu ke kiri tadi negatif. Kalau ke atas berarti ke kanan. Ke kanan itu positif, ya. Jadi kalau ada kata-kata di bawah permukaan laut berarti dia negatif. Makanya di buku ada contoh terumbu karang yang indah ditemukan kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut. Ya, di sini ada terumbu karang. Nah, ini jaraknya adalah 20 meter. 20 meter. Terumbu karang yang ini adalah 20 meter dari permukaan laut. Berarti bisa kita tuliskan terumbu karang ini terletak negatif 20 meter dari permukaan laut. Ya. Negatif 20 meter dari permukaan laut. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau sudah, bisa antum lihat di halaman 3 yang latihan 1. Kita buat menggunakan bilangan negatif, ya. Berarti nomor 1, suhu udara di puncak Jaya Wijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat pada skala Celcius. Ada kata-kata di bawah, berarti dia bisa kita tuliskan menjadi negatif 15 derajat, ya. Atau kalimatnya menjadi suhu udara di puncak Jaya Wijaya pada malam hari mencapai negatif 15 derajat. Sudah, tidak perlu pakai di bawah 0 derajat lagi, ya. Karena kalau sudah negatif berarti sudah pasti di bawah 0 derajat. Untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan antum kerjakan masing-masing, ya. Nah, kita lanjut ke halaman 5. Ini Ustaz hilangkan dulu, kita materi baru lagi. Nah, kita masuk penulisan bilangan bulat. Bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0. Lihat halaman 5-nya. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 5. Bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif di sebelah kiri bilangan 0 seperti yang Ustaz jelaskan sebelumnya. Nah, ingat, kalau ada garis bilangan, ya, ini 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ya, karena garis bilangan itu dia tidak terhingga. Nah, ingat, semakin ke kanan itu angkanya semakin besar, ya. Semakin ke kanan berarti semakin besar. Kalau semakin ke kiri berarti semakin kecil. Nah, makanya Ustaz coba tanya ke antum, mana besar? Negatif 2000 atau 1000? Mana yang lebih besar?
Jawabannya adalah 1000. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita lihat angkanya saja besar 2000. Tetapi di sini ada tanda negatif, ya. Ada tanda negatif. Jadi kalau ada perbandingan antara bilangan negatif dan bilangan positif, pasti lebih besar bilangan positif karena bilangan positif itu terletak di sebelah kanan garis bilangan bulat. Ya, sedangkan negatif itu terletak di sebelah kiri bilangan bulat setelah angka 0. Ya, jadi jangan terkecoh dengan angka yang besar. Nah, seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Silakan buka bukunya halaman 5 ya. Yang paragraf kedua kita lihat. Ingat kembali bilangan asli karena 0 lebih kecil daripada 1, 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 3 dan seterusnya. Maka semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar sehingga dapat digambarkan sebagai berikut ya, seperti yang saya jelaskan di video ini. Nah, negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 2, ingat ya. Negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Karena urutannya itu semakin ke kanan, semakin besar. Sedangkan negatif 2 itu letaknya di sebelah kiri negatif 1. Berarti negatif 2 ini adalah bilangan lebih kecil daripada bilangan negatif 1. Walaupun kalau kita lihat angkanya, 2 itu lebih besar daripada 1. Tapi tetap negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Makanya kalau ada perbandingan antara sesama bilangan negatif, misalnya negatif 15 dengan bilangan negatif 30. Mana yang lebih besar? Ya, betul. Yang besar adalah negatif 15. Yang angkanya lebih besar. Ya, ingat. Kenapa? Karena kalau kita lihat garis bilangan, ini 0. Kita buat kelipatan 5 aja ya. Ini 5. Negatif 5 karena sebelah kiri. Negatif 10. Negatif 15. Negatif 20. Negatif 25. Negatif 30. Mana yang sebelah kanan? Negatif negatif 15-nya atau negatif 30-nya? Jelas ini yang lebih besar karena letaknya sebelah kanan daripada negatif 30. Jadi yang lebih besar adalah negatif 15 ya. Kira-kira seperti itu untuk penulisan bilangan bulat. Jika nanti ada yang ditanyakan silakan ya, nanti japri ke Ustadz atau lewat telepon juga bisa. Ya, silakan antum baca itu bukunya sampai ke bawah. Nah, lihat yang gambar 1.2 yang di bawah sebelah kanan gambar 1.2. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan jarak di bawah permukaan air laut. Misalnya, seorang penyelam berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut, maka posisi penyelam tersebut dapat ditulis negatif 10 meter dari permukaan laut. Antum mau sebut negatif, mau sebut minus, sebenarnya boleh saja. Ya. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, kalau membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, bisa singkat aja jadi bilbul ya. Nah, membandingkan, mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan sebenarnya sudah kita buat tadi, misalnya negatif 3 kasih tanda apa dengan negatif 5. Ya, ingat kalau tandanya seperti ini dibaca lebih dari. Kalau tandanya seperti ini dibaca kurang dari. Nah, kita lihat negatif 3 lebih dari negatif 5 atau kurang dari negatif 5. Ya, jawabannya yang benar adalah negatif 3 lebih dari negatif 5. Ya, lebih dari negatif 5. Karena apa? Karena negatif 3 itu letaknya sebelah kanan negatif 5 kalau antum buat garis bilangannya ya. Ini negatif 3, ini negatif 4, ini negatif 5. Berarti besar negatif 3 daripada negatif 5. Itu
membandingkan, sudah saya jelaskan juga sebelumnya ya. Nah, selanjutnya mengurutkan. Mengurutkan ini sama halnya dengan membandingkan, cuma angkanya bisa lebih banyak ya. Ini membandingkan, kita masuk kepada mengurutkan lagi. Kalau mengurutkan misalnya urutkan bilangan-bilangan yang ada ini, misalnya Ustaz buat sini negatif 1, 3, 10, negatif 9. Dan tambah satu lagi lah ya, negatif 2. Nah, urutkan dari yang terbesar. Urutkan. Ini yang soal pertama. Urutkan dari yang terbesar. Nah, kita lihat garis bilangannya ya. Atau kita lihatlah yang dari positifnya dulu kita buat. Kita kumpulkan yang positifnya dulu. Nah, kalau yang positif kita lihat ada di sini ada 10 dan ada 3. Kita lihat kan urutkan dari yang terbesar katanya. Udah pasti antara positif dengan negatif pasti yang lebih besar adalah positif. Kita cari 3 dengan 10 mana yang lebih besar? Tentu 10. Selanjutnya ada bilangan positif lagi? Ada 3, berarti 3 lagi. Ada bilangan positif lagi? Tidak ada. Karena tidak ada, baru kita lihat yang angka bilangan negatifnya. Di sini ada negatif 1, ada negatif 9, ada negatif 2. Kita urutkan mana yang lebih besar? Tentu semakin kecil angka negatif, ingat ya, semakin kecil angka negatif, maka semakin besar angkanya kalau dibandingkan dengan bilangan negatif yang lainnya. Nah, berarti kalau ada sisa di sini ada 3 bilangan negatif, semua bilangan negatif, maka kita lihat angka yang paling kecil. Di sini ada angka minus 1. Berarti kita buat minus 1 dulu. Selanjutnya ada angka minus 2, baru minus 9. Jadi urutan yang terbesarnya adalah dari 10, 3, minus 1, minus 2, minus 9. Ya. Kalau misalnya dimintanya adalah urutkan dari yang terkecil, itu berarti kita balikkan saja. Dari minus 9, minus 2, minus 1, 3, dan 10. Nah, seperti itu. Ya. Kalau di buku juga, kalau antum baca itu insya Allah sudah jelas juga. Ya. Selanjutnya Ustadz kasih tugas ya. Tugasnya insya Allah tidak banyak. Jadi silakan dikerjakan. Kerjakannya di buku latihan ya. Harus ada buku latihan antum selama belajar online ini, selama belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah, bukunya, buku tulisnya harus ada juga. Ya, buku latihan matematika buat saja judulnya. Nomor 3, lihat halaman 7. Halaman 7. Ya, sudah dibuka halaman 7. Lihat nomor 3. Nomor 3. Kerjakan yang A, E, dan H ya, dan H. Selanjutnya lihat nomor 4. Nomor 4 yang D. Selanjutnya yang E. Terus yang I ya. Yang I. Nomor 4. Silakan buka halaman 8. Halaman 8. Nomor 7. Nomor 7. Silakan kerjakan A, C, E, F, dan H. Berarti ada 10 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, lebih. Nanti usah hapus saja. Yang hanya berarti sampai F aja ya. Jadi sampai F saja. Berarti ini silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan, antum kerjakan di buku latihan, di foto ya, di foto. Terus latihannya di foto, terus kirimkan ke WA Ustadz ya. WA Ustadz, jangan lupa ya, dikirimkan WA Ustadz melalui Japri ya. Japri. Atau langsung ke WA Ustadz, bukan di grup. Bukan kirimnya di grup. Nah, ya.
Jadi seperti itu, ada 10 soal latihan antum. Secepatnya dikerjakan, kalau bisa hari ini selesai ya. Kalau memang ada kendala, silakan hubungi Ustadz melalui orang tua antum. Ya, sekian mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Afwan jika banyak salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.